pada video sebelumnya kita sudah bahas apa saja perubahan-perubahan yang terjadi di jalur masuk kampus ataupun juga ya sistem seleksi calon mahasiswa baru di tahun 2023. Nah, kita sudah bahas secara ringkas. Sekarang kita akan bahas secara lebih detail khususnya tentang SNBP terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama itu adalah PDSS, Pangkalan Data Sekolah dan Siswa, sama seperti SNMPTN di tahun sebelumnya. Jadi sekolah wajib memasukkan data teman-teman ke PDSS ini. Nah, jadi nanti teman-teman ini jangan lupa memberitahukan pihak sekolahnya atau juga ya menanyakan pihak sekolahnya. Apakah pihak sekolah sudah menginput data teman-teman ke PDSS? Dan juga data yang diinput itu hanya siswa yang eligible. Nanti kita akan bahas siswa yang eligible itu seperti apa. Nah, lalu nih teman-teman, setelah diinput oleh sekolah, nah teman-teman akan melakukan verifikasi. Jadi verifikasi yang dilakukan oleh teman-teman adalah untuk melihat apakah data yang diinput oleh sekolah itu benar sesuai dengan kenyataannya atau ada perbedaan. Kalau ada perbedaan, nanti usahakan dilakukan perubahan. Karena pengisian PDSS ini dilakukan oleh sekolah dan kebenarannya itu menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Nah, kalau nanti ada kasus ternyata sekolah salah menginputkan data walaupun dia tidak sengaja, tetapi ya kedetek oleh pemerintah ini datanya beda nih. Nah, bisa saja sekolah teman-teman itu diberikan hukuman. Entah di tahun depannya jatahnya dikurangi, siswa yang eligible itu dikurangi, atau juga lebih parahnya lagi malah tidak boleh diikutkan SNMPTN di tahun depannya, di blacklist gitu kan sekolah teman-teman. Nah, sehingga nanti perlu diverifikasi oleh teman-teman sendiri. Lanjut. Nah, persyaratan sekolah dan siswa yang eligible. Jadi sekolah yang bisa mengikuti SNMPTN itu ya sekolah yang bisa mengikuti SNBP itu ya sekolah yang memiliki NPSN. Nanti teman-teman bisa tanya ke guru teman-teman, ke guru BK atau bahkan kepala sekolah. Sekolah kita ini punya NPSN enggak gitu kan. Lalu di sini siswa yang eligible itu ditentukan oleh akreditasi sekolah. Sekolah yang akreditasinya A itu 40% siswa terbaik di sekolahnya bisa mengikuti SNBP. Yang akreditasinya B itu 25% dan yang akreditasinya C itu 5%. Nah, terus juga tidak lupa ya mengisi PDSS tadi. Kalau teman-teman masuk 40% terbaik di sekolah teman-teman tapi data teman-teman nggak diinput ke PDSS oleh pihak sekolah, ya teman-teman nggak bisa ikut SNBP ini. Jadi sangat disayangkan lah gitu. Lalu persyaratan peserta. Nah, teman-teman yang ikut di jalur SNBP itu kalau bahasa pemerintahnya adalah kelas 12 terakhir pada tahun 2023 atau pada tahun kedepannya, ya intinya kelas 12 lah ya. Kalau yang udah lulus ya nggak bisa ikut. Misalnya yang gap year gitu kan, itu nggak bisa ikut jalur ini. Yang memiliki prestasi unggul. Nah, prestasi unggul ini tuh tidak harus kayak menang lomba, dapat sertifikat banyak apa segala macam. Intinya teman-teman yang eligible lah. Kayak tadi di akreditasi sekolahnya A ya 40% lah dari teman-teman. Karena gue pribadi dulu nggak punya prestasi apa-apa, nggak menang lomba apa segala macem, tapi alhamdulillahnya keterima di jalur prestasi ini atau jalur raport atau namanya SNMPTN. Dulu mah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, sekarang menjadi SNBP, seleksi nasional berdasarkan tes. Kita lanjut, nanti ini bisa teman-teman baca aja. Nah, lalu pemilihan program studi di SNBP ini, teman-teman bisa bebas memilih program studi apapun, mau lintas jurusan pun bebas, kecuali seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau untuk kedokteran memang tidak bebas. Itu ada aturannya, teman-teman bisa lihat di Google nanti ataupun juga ya ditampilkan di layar peraturannya. Itu hanya siswa dari IPA, IPS gak bisa gitu kan. Jadi khusus dokter memang tidak bisa linjur. Nah, untuk pemilihan program studi ini, nanti teman-teman bisa memilih 2 jurusan. Mau jenjangnya D3, D4 atau S1, mau di Politeknik atau di PTN atau di institut apapun itu, teman-teman bisa pilih maksimal 2. Dengan syarat kalau pilih 2,
salah satu program studinya itu harus dari universitas yang provinsinya sama dengan sekolah teman-teman. Misalkan kalau gue ya di Cikampek gitu kan, di Karawang, berarti gue bisa ngambil di UGM, satu jurusan di UGM, tetapi satu jurusan lainnya itu harus di Jawa Barat. Nah, kalau teman-teman hanya ingin memilih satu jurusan saja, itu bisa juga dan itu bebas. Mau di luar pulau kah, mau di luar provinsi, mau dimanapun itu bebas. Oke, kita lanjut. Nah, khusus untuk beberapa program studi itu membutuhkan portofolio. Jadi teman-teman yang mau masuk jurusan olahraga, seni rupa, desain kria, dan lain-lainnya itu harus mempersiapkan portofolio karena itu sudah menjadi persyaratannya. Lalu di sini ada tahapan pendaftarannya. Teman-teman bisa lihat, yang pertama itu pengumuman kuota. Ini sudah disampaikan tanggal 28 Desember, teman-teman nanti bisa lihat. Lalu registrasi akun SNPMB bagi sekolah. Nah, ini dilakukan oleh sekolah. Lalu registrasi akun SNPMB bagi siswa. Nah, yang ini dilakukan oleh siswa. Lalu lihat data, maksudnya lihat data yaitu tadi kita harus melihat siswa yang eligible tuh berapa, ada berapa gitu kan, siapa-siapa aja yang bisa mengikuti si SNBP ini. Nah, lalu sekolah menentukan calon peserta. Nah, kalau di sekolah teman-teman masih ada jurusan nih, misalkan katakanlah jurusan IPA dan jurusan IPS di sekolah teman-teman ya. Jadi nanti penentuan akreditasinya A itu kan 40%. Nah, bisa nanti digabung dulu jurusan IPA dan jurusan IPS, baru diurutkan mana 40% terbaik. Nah, kalau begitu ada kemungkinan entah yang siswa IPA-nya lebih banyak atau ya mungkin siswa IPS-nya yang lebih banyak. Nah, bisa juga agar adil ketentuannya ya udah yang dari jurusan IPA-nya 40%, yang dari jurusan IPS-nya 40% gitu. Jadi itu mah bergantung nanti ke sekolahnya seperti apa. Lalu buat teman-teman yang sudah bisa ataupun juga teman-teman itu termasuk siswa yang eligible, ya teman-teman bisa melakukan pendaftaran SNBP. Setelah daftar, nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi jangan main-main. Kalau disuruh bikin foto yang bener. Teman-teman mungkin pernah dengar kan ada kasus yang fotonya pakai foto kartun lah, apalah gitu, aneh-aneh gitu. Nah itu jangan sampai seperti itulah teman-teman tuh, sayang banget pokoknya. Lalu karena ini tuh kesempatan sekali seumur hidup, kalau teman-teman bisa melakukan ataupun bisa mengikuti SNBP, ya maksimalkan dengan baik. Karena keuntungannya ya teman-teman nggak harus belajar lagi untuk jalur tes gitu kan, dan gratis ini tuh biayanya. Kalau tadi kan yang jalur tes tuh di video sebelumnya dibahas biayanya 200.000. Nah kalau ini tuh gratis, tidak dipungut biaya apapun. Lalu pemilihan program studi. Nah ini program studi ya bebas, teman-teman bisa milih apapun dengan konsep nanti ya merdeka bertanggung jawab. Maksudnya dari pihak kampus itu menilai teman-teman, katakanlah teman-teman dari jurusan IPS mau masuk ke biologi, katakanlah gitu ya. Nah dari pihak kampus nanti harus bisa menilai apakah dengan menerima si anak IPS ini dia bisa berkuliah dengan baik hingga lulus, atau justru nanti malah menghambat gitu kan si anak ini. Nah itu namanya merdeka bertanggung jawab. Lalu pengunggahan portofolio bagi peserta yang masuk di jurusan-jurusan tertentu yang di sebelumnya sudah dibahas. Nah di sini ada seleksi jalur SNBP. Nah ini diterapkan oleh kriteria tiap kampus masing-masing. Nanti kriterianya seperti apa akan ada pembahasannya. Lalu pengumuman hasil. Nah ini jangan sampai teman-teman telat melihat pengumuman. Kalau telat sehari 2 hari kayaknya masih oke sih. Yang paling fatal adalah didaftar ulang. Nah teman-teman jangan sampai telat didaftar ulang. Ini beberapa tahun yang lalu di temen gue lah, seangkatan sama gue tuh, gue pernah dimarahin sama dia karena menjadikan ini sebagai konten, tapi gue nggak peduli lah karena tujuannya baik. Kenapa? Karena gini. Gue ada teman yang dia berpengalaman kurang mengenakan. Dia udah lulus di jurusan ternama dan kampus ternama, jalur SNMPTN atau jalur SNBP, jalur prestasi gitu kan. Tetapi dia lupa untuk daftar ulang, sehingga ya
gagal kuliah gitu kan. Maksudnya gagal kuliah tuh gagal keterima di jalur ini, di jalur SNMPTN atau jalur prestasi atau jalur SNBP ini, dan itu sayang banget teman-teman. Makanya teman-teman nanti dilihat jadwal-jadwalnya seperti apa. Nah, di sini ada jadwal-jadwalnya, didapat langsung dari website resminya SNBP atau ya SNPMB, BPPP, nanti lihat di bagian SNBP. Nah, teman-teman ada jadwal ini. Di sini setiap jadwalnya ini katakanlah sosialisasi PDSS ataupun juga yang pengisian PDSS lah. Pengisian PDS dari 9 Januari sampai 9 Februari. Nah, tanggal 9 Februari ini itu nanti terakhirnya di jam 3 WIB, jam 3 sore atau ya jam 15.00 WIB. Ingat ya, dalam WIB. Nanti yang WIT dan yang WITA itu menyesuaikan. Nah, lalu di sini ketentuan pemeringkatan tadi sudah dibahas bahwasannya sekolah melakukan pemeringkatan ya seperti apa yang mereka mau. Mereka maunya bagaimana gitu kan. Nah, mungkin itu saja tentang SNBP. Semoga membantu teman-teman. Nanti untuk misalkan kuota di SNBP itu berapa tiap kampusnya, di jalur SNBT itu berapa, yaitu nanti akan kita bahas di video selanjutnya. So, pantengin terus channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.